Infrastruktur politik. Pengertian infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Di Indonesia, terdapat banyak kelompok atau organisasi yang termasuk dalam infrastruktur politik. Setelah diklasifikasikan, kelompok tersebut menjadi 4 kekuatan, antara lain: A. Partai politik. Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan sukarela atas dasar persamaan kehendak serta cita-cita guna memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, serta negara melalui pemilihan umum. Partai politik berdiri karena adanya dorongan persamaan kepentingan dan cita-cita politik. B. Kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini dapat menghimpun atau mengeluarkan dana serta tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas politik. Berikut lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD 1945. Pertama yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengubah serta menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, kemudian memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. 2 yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga negara memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berikutnya adalah Dewan Perwakilan Daerah, merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Berikutnya adalah Presiden dan Wakil Presiden, merupakan pemegang kekuasaan pemerintah di suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden akan dibantu oleh satu wakilnya. Berikutnya Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Berikutnya MK atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan. Berikutnya Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan Tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun belum ada yang mendefinisikannya secara formal, namun tata kelola pemerintahan dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik atau dapat disebut good governance, seturut kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Beberapa definisi mengenai good governance dikemukakan oleh beberapa lembaga, salah satunya Unit Nation Development Program atau UNDP atau lembaga PBB untuk mengembangkan negara-negara di dunia mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian tersebut terlihat 3 sektor utama dari kewenangan pemerintah yang kemudian digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. 1. Transparansi. Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.
Partisipasi dalam sistem politik. Partisipasi politik yang baik terwujud dalam masyarakat politik yang mapan. Masyarakat atau komunitas tertentu dapat disebut sebagai masyarakat politik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem masyarakat yang mengatur kehidupan. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan yang mengikat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi tentang siapa pemegang kekuasaan dan bagaimana institusi bekerja. 6. Menerima perbedaan pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah yang dihadapi bangsa. 8. Rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9. Kesadaran berpartisipasi kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara serta mengawasi dan mendukung hal tersebut. 10. Sadar akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara. 11. Patuh pada hukum dan menegakkan supremasi hukum. 12. Membangun budaya politik yang demokratis. 13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. 14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. 15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air.